Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak? Baik. Yang pertama saya akan absen dulu sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini. Oke, semua hadir. Sekarang kita akan memulai pelajaran kita. Namun sebelum kita lanjutkan PJJ kita di hari ini, kita berdoa sejenak. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini dapat berjalan dengan baik. Peralatan yang kita gunakan tidak ada kendala. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Baik anak-anak, jika di materi sebelumnya kita sudah mempelajari medan magnet di sekitar kawat berarus, itu artinya adalah arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Nah sekarang pertanyaannya adalah, bisakah peristiwa ini kita balik? Misalnya saya punya kawat penghantar dan saya punya beberapa magnet. Dapatkah kita menghasilkan arus listrik menggunakan kedua jenis benda ini? Nah, untuk menjawab ini, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu GGL induksi atau induksi elektromagnetik. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah kita akan menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan percobaan tentang induksi elektromagnetik. Berikut presentasi hasilnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengomunikasikan hasil mengolah informasi, dan model pembelajaran problem based learning. Peserta didik, anak-anak semuanya mampu memahami konsep GGL induksi, transformator, induktansi diri dengan karakter religius, nasionalisme, mandiri, integritas, gotong royong, dan peduli dengan lingkungan. Baik, yang pertama untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari coba kita lihat dulu gambar berikut. Ini adalah sebuah dinamo sepeda, kemudian ini adalah generator, dan kemudian ini adalah transformator. Ini adalah peralatan yang sering kamu jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana prinsip kerja daripada peralatan ini? Ada yang tahu anak-anak? Nah, untuk menjawab ini, saya akan mengajak anak-anak untuk melakukan sebuah praktikum sederhana dalam virtual lab. Linknya sudah saya cantumkan di LKPD, bisa kamu coba sendiri atau bisa kita lakukan secara bersama-sama. Nah, sekarang kita coba dulu secara bersama-sama. Nanti untuk lebih jelasnya kamu ulang lagi percobaannya dan kamu lengkapi LKPD yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Ya, mari kita lihat percobaannya. Ini adalah sebuah virtual lab yang saya ambil untuk sebuah simulasi supaya bisa kita lihat apa yang terjadi ketika kita berbicara tentang magnet yang menghasilkan arus listrik. Nah, di sini sudah kita siapkan bahannya, ada yang dinamakan dengan magnet, kemudian ada kumparan, kemudian di sini ada bola lampu, kemudian di sini ada pengukur tegangan listriknya. Nah, sekarang kita lihat percobaan kita. Percobaan yang pertama kita lakukan adalah apa yang terjadi kalau misalkan magnetnya ini saya simpan di sini. Kalau magnetnya saya simpan di sini, ternyata tidak terjadi apa-apa terhadap bola lampu maupun terhadap pengukur tegangan listrik. Nah, kalau misalkan magnetnya ini saya gerakkan mendekati kumparan, perhatikan baik-baik apa yang terjadi pada bola lampu dan apa yang terjadi pada pengukur tegangan listrik. Nah, kalau ini kita gerakkan mendekati kumparan, ternyata bola lampunya menyala. Dan penunjuk tegangannya tadi bergerak ke sebelah kiri atau ke yang tanda minus. Lalu ketika magnetnya sudah berada di dalam kumparan, apa yang terjadi? Ternyata bola lampunya kembali padam, penunjuk tegangannya kembali ke titik nol.
Nah, sekarang kita lakukan lagi adalah magnetnya ini kita keluarkan dari dalam kumparan. Kalau misalkan ini kita keluarkan dari dalam kumparan, apa yang terjadi dengan bola lampu? Apa yang terjadi dengan pengukur tegangan? Mari kita perhatikan baik-baik. Ini keluarkan. Oh, kalau ini kita keluarkan ternyata bola lampunya kembali menyala dan jarum penunjuknya bergerak ke arah kanan atau ke arah positif. Dan ketika ini magnetnya sudah berada di luar, ternyata bola lampunya kembali padam dan penunjuk tegangannya kembali ke nol. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa bisa bola lampunya menyala, bisa bola lampunya padam? Nah, yang kedua yang kita lakukan, kita balik kutubnya. Kalau tadi yang kita masukkan adalah utara, sekarang yang kita masukkan selatan. Perhatikan lagi rangkaiannya, perhatikan bola lampunya, perhatikan penunjuk tegangannya. Kalau misalkan selatannya yang kita masukkan ke dalam kumparan, yang terjadi ternyata adalah bola lampunya kembali menyala, tetapi jarum penunjuk tegangannya bergeraknya adalah ke kanan atau ke yang positif. Berlawanan tadi dengan ketika yang kita masukkan adalah utara. Kalau yang kita masukkan tadi utara, jarum penunjuknya bergerak adalah ke kiri atau ke tanda minus. Nah, sekarang kita keluarkan nih. Kita keluarkan magnetnya dari dalam kumparan. Apa yang terjadi? Yang terjadi bola lampunya kembali menyala, kemudian jarum penunjuknya bergerak ke arah kiri. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Coba kamu analisis. Nah, yang kemudian yang ketiga, coba kalau kumparannya ini kita ganti. Sekarang kita buat dengan kumparan yang lilitannya hanya sedikit. Ya. Kalau tadi kita buat kumparannya lilitannya banyak, sekarang kumparannya adalah sedikit. Bandingkan coba terang lampunya, mana lebih terang? Ketika kita berikan kumparan yang banyak kah? Atau kita berikan kumparan yang sedikit? Perhatikan lagi, kita masukkan ke kumparan yang banyak, lalu kita masukkan ke kumparan yang sedikit. Mana lebih terang lampunya? Dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah yang mau kita analisis dari sini. Coba bandingkan terangnya lampu. Kalau misalkan kecepatan magnetnya kita masukkan ke dalam kumparan itu berbeda. Saya masukkan ini agak lambat, terus saya masukkan dengan lebih cepat. Mana lebih cepat? Ternyata kalau saya masukkan lambat, kemudian saya masukkan lebih cepat, ternyata lebih terang cahaya lampunya ketika saya masukkan lebih cepat dibandingkan dengan lebih lambat. Baik, anak-anak, sekarang kita sudah selesai melakukan percobaan. Tugas kamu adalah melengkapi LKPD yang sudah saya kirimkan. Pengerjaannya adalah secara berkelompok. Coba kamu analisis apa yang ada di dalam percobaan kita tadi, lengkapi LKPD-nya, lalu buat laporannya. Pembagian kelompoknya adalah kelompok 1 itu yang nomor absennya nomor 1, 9, 17, dan 25. Dan kelompok yang terakhir, kelompok 8 adalah nomor absen 8, 16, 24, dan 32. Nah, sekarang anak-anak semua bergabung di kelompok masing-masing. Saya akan breakout Zoom-nya dan kamu berdiskusi di ruang kelompoknya masing-masing untuk melengkapi LKPD-nya, dan nanti masing-masing kelompok melaporkan hasil analisisnya dan mempresentasikan di depan kelas. Oke, silahkan dimulai. Oke, setelah selesai melakukan diskusi, setelah kamu mengisi, melengkapi LKPD-nya, sekarang kita sampai kepada kesimpulannya. Apa kesimpulan yang kita peroleh anak-anak dari percobaan itu? Ya, betul. Yang pertama adalah kesimpulannya
bahwa arus listrik itu bisa timbul, itu bisa muncul karena ada perubahan flux magnet yang memasuki kumparan. Yang kedua, apa yang kedua? Ya, yang kedua, ya betul. Yang kedua itu adalah besarnya arus listrik yang timbul itu sebanding dengan kecepatan perubahan fluksnya. Artinya, semakin cepat perubahan flux magnetnya, maka akan semakin besar arus listriknya. Atau sebaliknya, semakin lambat perubahan flux magnetiknya, maka semakin kecil arus listrik yang timbul di sana. Nah, pertanyaannya, apa yang menentukan flux magnet? Nah, flux magnet itu tergantung kepada kuat medan magnet yang bekerja dan luas penampang daripada kumparannya. Untuk selanjutnya nanti kita akan mempelajari materi kita selanjutnya tentang gegel induksi yang ditimbulkan oleh perubahan arus listrik, yaitu menggunakan induktansi diri. Nah, tugas kamu sebelum kita masuk ke materi itu, coba kamu baca-baca dulu tentang induktansi diri pada sebuah induktor. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Yuk, doa kita mulai. Doa selesai. Sampai ketemu di minggu depan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih.